Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rafiu. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Intinya kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kali ini kita akan sharing kembali seputar peternakan bebek telur. Intinya kita akan membahas pakan lagi karena ini hal pokok dalam beternak bebek telur. Seperti yang saya lihat di belakang itu adalah pakan yaitu D93, dan kita akan membahas yaitu kandungan nutrisi dan untuk bisa menghasilkan telur-telur yang berkualitas. Jadi untuk mengetahui video ini, mari kita simak videonya. Posisi bebek telur lagi nyantai. Nah, mari kita lihat videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rafiu, channel pemersatu para peternakan bebek telur pemula. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan kita juga jangan lupa berselawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk kali ini kita tetap sharing-sharing seputar peternak telur kembali. Intinya nggak bosan-bosan kita untuk berbagi ilmu, bertukar pendapat. Nah, telur ini kita nggak bisa berdiri sendiri. Intinya tetap kita harus merangkul rekan-rekan yang ahli di bidang peternakan bebek telur untuk kita menimba ilmu. Nah, untuk kali ini kita akan bahas yaitu masalah review pakan. Nah, ini telur-telur yang diproduksi karena pakan-pakan itu mengandung nutrisi yang cukup dari segi mineral, dari segi nutrisi, dari segi protein. Nah, untuk teman-teman sekalian yang jika ingin memulai beternak bebek telur, yang perlu digarisbawahi intinya dalam beternak bebek telur kita harus memang betul-betul memikirkan masalah pakan. Jadi saya akan mereview untuk masalah pakan jadi. Jadi updatean sekarang yaitu pakan jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui. Posisi di daerah Sumatera Utara khususnya di Kota Medan, di Kabupaten Asahan, yaitu kisaran harga per 50 kg yaitu satu sak 395.000. Jadi untuk harga tersebut udah cukup lumayan turun lah dibanding waktu itu, dia mencapai 405.000 terus 400.000 dan sekarang turun menjadi 395.000. Nah, ini pakan D93 yang saya gunakan selama ini. Intinya kita akan bahas yaitu kandungan nutrisi dan bahan-bahan yang ada di dalamnya, karena posisi teman-teman mungkin belum tahu, supaya bisa mengkalkulasikan racikan-racikan jika teman-teman ingin meracik sendiri kalau memang betul-betul ada waktu. Jadi untuk kandungan nutrisi untuk pakan ini yang jelas dia kadar air harus ada maksimal dia 14%. Makanya perusahaan pakan ini untuk masalah kandungan air yaitu dia menggunakan kadar yaitu 14%. Jadi sedangkan untuk protein minimal dia sekitar dia 18%. Makanya untuk masalah kandungan nutrisi itu para pakar peternakan dia bisa betul merinci untuk masalah kandungan persennya. Jadi yang tadi kadar airnya dia 14%, untuk protein dia 18%, dan untuk lemaknya dia minimal dia 3%. Nah, untuk serat yaitu dia berupa daun-daunan ataupun sayur-sayuran dia 10%, dan untuk kalsium dia mencapai dia kisaran dia 22,9%. Jadi mungkin kalau kita bahas masalah kandungan nutrisi, kita orang awam pasti bingung untuk masalah
bentuk proteinnya apa, bentuk kadarannya berapa, untuk lemaknya berapa, dan untuk seratnya berapa. Makanya saya sendiri aja belum bisa, makanya menggunakan pakan jadi. Oke teman-teman, jadi masalah kandungan nutrisi udah saya ungkapkan tadi. Nah, kita akan membahas yaitu masalah bahan-bahannya. Padahal teman-teman kalau untuk mengetahui bahan-bahannya mungkin kalau kita pilih bisa kita bikin sendiri. Cuma ada rahasia tersendiri bagi perusahaan pakan itu yang nggak bisa dikasihkan 100%. Jadi intinya di sini saya akan mereview untuk bahan-bahan pakan jadi yang saya gunakan. Padahal sering kita jumpai di toko-toko peternakan di kota-kota kita. Nah, jadi yang pertama bahan pakan untuk pakan jadi ini yaitu menggunakan tetap jagung. Yaitu yang kedua yaitu dedak, ya dedak padi lah. Kalau di daerah kami kan banyak persawahan, jadi kalau ada orang menggilingkan padi itu kan ada dedak yang halus, itulah untuk kita gunakan campuran untuk pakan jadi. Jadi yang kedua itu bungkil kedelai. Nah, bungkil kedelai ini banyak mengandung protein yang terdapat pada bungkilnya. Karena posisi bungkil kedelai itu banyak bahan bakunya susah, mungkin perusahaan pabrik pakan itu tetap menaikkan harga. Jadi yang selanjutnya itu bungkil kacang-kacangan. Intinya untuk masalah kacang-kacangan itu banyak mengandung protein. Dan selanjutnya itu menggunakan minyak, minyak kelapa lah. Dan selanjutnya itu menggunakan tepung ikan, yaitu berupa proteinnya. Jadi untuk teman-teman jika ingin beternak bebek telur, sebetulnya hal pakan ini kalau melihat campurannya kayaknya halnya sepele. Mungkin banyak nama jenis protein, kalau dari bahasa Inggrisnya itu kita nggak bisa mengungkapkan. Intinya untuk rekan-rekan, jika kita sebagai pemula mungkin lebih bagus kita menggunakan pakan jadi, karena di situ udah lengkap dari segi vitamin, protein, nutrisi, mineral, udah cukup kadar persennya. Jadi insya Allah jika konsisten kita dari segi perawatan ternak bebek telur, mungkin menurut pengalaman saya itu hasilnya tetap maksimal. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini intinya jika teman-teman ingin beternak bebek telur, sebetulnya masalah bahan pakan itu kalau dari segi bahannya mudah kita cari. Cuma kalau untuk masalah kadar nutrisi persen-persennya itu mungkin kita kalau nggak mempelajari betul nggak paham dari segi perkat minyaknya. Nah, jadi lebih bagus kita langsung aja beli pakan jadi. Kita nggak perlu intinya berpikir harga mahal. Intinya kita jika kita merawat dengan konsisten untuk bebek telur, yang penting kandang itu nggak bocor, lantai kering, langsung aja kalau pakan jadi ini langsung kita berikan tanpa ada dicampur. Makanya banyak kesalahpahaman, khususnya saya dulu dicampur padahal di situ udah lengkap. Di situ ada dedak, di situ ada bungkil kedelai, bungkil kacang-kacangan, di situ ada tepung ikan. Makanya ngapain lagi kita beri dedak lagi, karena di situ udah termasuk pakan racik jadi. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran